Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dengan NPM 719112784, kelas 2019B, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang dana perimbangan baik di negara dan di daerah. Dalam pengertiannya, dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, yang dikemukakan oleh Wijajah tahun 2002. Dalam pembagiannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak dalam daerah, yang meliputi pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta bagian perolehan hak atas tanah dan pembangunan. Yang kedua yaitu dana alokasi umum, yang dimana dana yang berasal dari APBN yang alokasinya dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang ketiga, ada dana alokasi khusus, di mana dana ini yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, termasuk yang berasal dari dana reboisasi. Kebutuhan khusus yang dimaksud yaitu kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dan menggunakan rumus alokasi umum, serta kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional yang biasa disebut pendapatan asli daerah, di mana pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu. Dana perimbangan berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah, yang merupakan kebijakan pemerintah, di mana biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Dalam teori makro mengenai perkembangan pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi, yang dibagi menjadi 3 teori. Yang pertama, teori dari Rostow dan Musgrave, yang dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap awal, tahap menengah, dan tahap akhir, di mana tahap awal perkembangan ekonomi presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Lalu pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Pada tingkat ekonomi yang terakhir atau tingkat lebih lanjut, Rostow mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan yang kedua yaitu teori Wagner. Wagner menerangkan mengapa peran pemerintah menjadi semakin besar, karena disebabkan pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya. Adapun teori yang mendasar yaitu teori organis mengenai pemerintah atau Organic Theory of the State, di mana formulasi hukum dalam yang dikemukakan Wagner ada PKPP atau pengeluaran pemerintah per kapita, ada PPK pendapatan per kapita yang disebut GDP atau jumlah penduduk, serta jangka waktu. Yang kedua, teori Piaget dan Weismann. Teori mereka berlandaskan pada pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, meskipun masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Piaget dan Weismann menyebut bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin meningkat. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan pendapatan antar daerah,
di mana ketimpangan pendapatan merupakan suatu proses yang menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah atau wilayah pada waktu tertentu menurut Pratiwi tahun 2011. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ada 5. Yang pertama, ketidaksetaraan anugerah awal di antara pelaku-pelaku ekonomi. Kedua, strategi pembangunan cenderung berorientasi pada pertumbuhan. Yang ketiga, adanya migrasi tenaga kerja. Keempat, adanya pergerakan modal ke daerah inti. Dan yang terakhir, mekanismenya trickle down effect tidak berjalan. Faktor-faktor penyebabnya yaitu perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi geografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi ekonomi daerah, serta alokasi dana pembangunan. Jumlah penduduk juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yang merupakan bagian penting dalam kegiatan ekonomi dan dalam usaha untuk membangun suatu perekonomian. Namun masalah besarnya ada pada gejala pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, di mana pertambahan penduduk yang semakin cepat akan menambah jumlah tenaga kerja, yang mengakibatkan banyaknya pengangguran, lapangan kerja yang terbatas, serta menurunkan tingkat pertumbuhan dalam ekonomi. Perimbangan juga memiliki laporan kinerja keuangan, yang menurut Bambang Rianto disebut laporan finansial, yaitu memberikan ikhtisar atas keadaan suatu perusahaan di mana neraca yang mencerminkan nilai aktiva, utang, dan modal sendiri, dan laporan rugi dan laba mencerminkan atas hasil yang telah dicapai selama periode tertentu. Jenis laporannya dibagi menjadi 2 yang dikemukakan oleh Harry. Yang pertama yaitu neraca laporan. Menurut petunjuk informasi pada setiap kondisi ataupun posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Yang kedua yaitu laporan laba dan rugi. Laporan laba rugi adalah ringkasan atas pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu dan diakhiri dengan laba ataupun rugi pada periode tersebut. Laporan laba dan rugi ataupun perhitungan laba rugi dapat disajikan dalam 2 bentuk, yaitu bentuk secara langsung dan bentuk bertahap. Sekian dari saya terkait dana perimbangan di negara dan daerah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.